Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita aturkan kehadirat Allah. Kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah sekian lama. Tentunya kita tidak bersuap. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, hari ini kita sedang menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang kemudian menganggap itu adalah ujian. Ya, karena banyak di antara kita yang kemudian menganggap ini sebagai musibah. Ada juga yang kemudian menganggap ini sebagai penghalang. Ada juga yang kemudian menganggap kondisi kita hari ini sebagai sesuatu yang mengurangi kenikmatan dalam kehidupannya. Tidak banyak, tidak sedikit. Kita bisa melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita, kemudian kegaduhan yang muncul, kemudian betapa kemudian orang-orang itu juga tertekan sebagaimana yang kita rasakan. Wajar, manusiawi. Kalau kita kemudian merasa hari ini semuanya terhenti, seakan-akan dunia kemudian berhenti, itu wajar. Terlebih teman-teman yang hari ini berkecimpung di dunia pendidikan ataupun yang lain, semuanya tidak terbatas hanya dunia pendidikan, semuanya kemudian berhenti dan semuanya kemudian harus menyesuaikan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan media yang telah disiapkan, dengan media yang telah dirancang. Hikmahnya, jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya sangat luar biasa sekali, ya. Sehingga kita kemudian dalam kondisi yang seperti ini mampu, dan dalam kondisi yang seperti ini kita dituntut lebih mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Baik itu nikmat waktu, nikmat kebebasan, nikmat luang dan lain sebagainya. Karena sebelumnya mungkin banyak di antara kita yang tidak pernah berpikir, tidak pernah terlintas sedikit pun apa yang kemudian melekat pada diri kita itu tidak kita syukuri. Banyak di antara kita yang kemudian meluangkan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu bisa jam-jaman loh, ya. Untuk meluangkan waktu yang tidak ada manfaatnya menurut kita, ya. Menurut Allah Subhanahu wa taala mungkin tidak, tapi menurut kita mungkin ada manfaatnya. Oh, monggo. Tapi itu kita bisa jam-jaman. Nah, hari ini semuanya diputar balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kemudian hari ini kita betul-betul merasakan bahwasanya beraktivitas di luar itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan saudara secara langsung itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang hari ini di dunia pendidikan, bertemu dengan murid itu, melihat tingkah pola mereka, itu sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hari ini kita merasa sangat jenuh sekali di rumah. Masalahnya itu. Kalau ibu-ibu rumah tangga mungkin sudah tidak asing, biasa mereka di rumah, ya, masak dan lain sebagainya, rutinitasnya seperti itu. Tapi bagi kita yang kalau belum maghrib belum pulang, hari ini sangat luar biasa sekali. Saya dengan teman-teman yang ada di IMM itu, ada di STI Muhammadiyah Blora itu, kadang-kadang kalau belum habis isya belum pulang hari Senin itu, ya, itu pun kalau kemudian moodnya sedang bagus, ngobrol sampai jam 09.00 baru kemudian kita pulang. Hari ini dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum keluar kalau belum bar maghrib. Dari pagi sampai maghrib, kemudian bar maghrib baru keluar cari kesibukan. Itu pun cuma sebentar kemudian pulang karena terbatas waktu. Tidak ada yang orang mau keluar malam, tidak ada. Sekarang dibubarkan sama polisi semua. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah,
syukur kita memang harus selalu ditingkatkan. Ya, apapun aktivitas kita, maka hari ini hal yang paling utama, hari ini tidak ada kata yang pantas kita ucapkan ketika kita mengawali pagi kita, membuka mata kita di subuh itu, melainkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita mengawali pagi. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang al-ibtila, okay, berbicara panjang tentang ujian dan dampaknya bagi kehidupan seorang mukmin. Okay. Jadi al-ibtila wa atharuhu fi hayatil mu'minin 'inda Qur'anil Karim. Ya, bagaimana kemudian Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang ujian itu sebetulnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan ragamnya sangat macam-macam sekali. Jadi ragam ujian itu sangat banyak. Tidak terlepas hanya hal-hal yang mungkin sifatnya teknis. Sifat teknis itu ya ujian-ujian yang memang ada soalnya, kemudian ada jawabannya dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang lebih daripada yang tersirat itu, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu sebetulnya memberikan kepada kita ujian, memberikan kepada kita sebuah cobaan, memberikan kepada kita sebuah tes. Ya, yang itu kemudian kita sadar dan tidak sadar, kadang-kadang terjebak dengan ujian itu. Bisa jawab, bisa tidak, dan lain sebagainya. Maka sebelum kita berbicara panjang tentang itu semuanya, sebelum kita kemudian mempunyai pemahaman dan sudut pandang yang berbeda terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita menghadapi ujian itu, maka di awal ini ada sebuah nasihat, ada sebuah doa dari Rasulullah SAW yang sangat luar biasa kalau kita kemudian menghafalkannya atau menghafalkannya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ketika kita mengawali pagi, setelah kita berdoa mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ya, doa setelah bangun tidur itu kemudian kita ucapkan asbahna wa asbahal mulku lillah. Dzikrus sabah, zikir di pagi hari, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini doa yang sangat luar biasa sekali. Ya, ketika kita mengucapkan ini, maka insyaallah dalam sehari itu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kemudian menyelisihi. Ya, sebagaimana kemudian kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah kemudian menjaga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya, asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dimanapun berada, yang kedua kalinya salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita upayakan dalam kehidupan ini betul-betul akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang memang kita nantikan, yaitu syafaat dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunannya, serta kemudian kita diakui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadi salah satu di antara umatnya. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai tadzkirah, sebagai pengingat, karena sudah lama sekali kita tidak kajian, ya. Mohon maaf yang selama ini belajar bareng dengan kita, belajar bareng dengan kami, saya sangat merindukan sekali. Sebetulnya lebih enggak sih kalau dikatakan rindu, berlebihan enggak gitu loh. Tapi kadang-kadang dalam hati ada kerinduan gitu. Biasanya nong masjid ketemu karo kancane, biasanya kajian di mana seminggu itu full ganti-ganti masjid dan lain sebagainya, ketemu dengan berbagai macam sifat orang, ya. Itu kadang-kadang merasa kehilangan, ya. Sehingga mudah-mudahan pertemuan kita ini meskipun melalui dunia maya, mudah-mudahan bisa mengobati kerinduan itu, bisa mengobati keinginan kita untuk kemudian selalu menjadi lebih baik. Kenapa? Kalau kita kelamaan di rumah, ini penyakitnya. Kalau kemudian kita kelamaan tidak melaksanakan rutinitas yang sifatnya adalah ruhiyah, ya. Jadi melaksanakan aktivitas yang sifatnya itu nutrisi bagi jiwa kita, nutrisi bagi ruhiyah kita, rohani kita, itu kadang-kadang hati kita akan semakin
keras. Sebagaimana dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika seseorang itu melakukan sebuah kemaksiatan. Ketika seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu titik noda hitam di hatinya. Sekali bermaksiat, satu noda. Sekali bermaksiat, titik noda lagi hitam. Sekali bermaksiat, nuqtatun sauda kata hadisnya. Ya, nuqtatun sauda. Ketika ada orang bermaksiat itu, ya, kalau konteks hadisnya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kerugian dalam dirinya dengan tercemarnya hati. Sekarang kita bayangkan kalau kita 24 jam di rumah, sementara kita tidak siap dengan aktivitas-aktivitas yang menggantikan support dari luar itu. Sekarang gini, ini fakta. Fakta, ketika kita sedang berjamaah itu kan semangatnya luar biasa. Ya, ini saya ngaji seperti ini saya posisikan hati saya sebagaimana menghadapi ribuan jamaah. Jadi gak terbiasa di syuting ngaji ini tidak terbiasa. Tapi bagaimana kemudian kalau suasana, kalau kemudian kondisinya tidak kita siasati seperti ini, ya kita tidak akan pernah ada penambahan ilmu lagi. Sekarang kita bayangkan kalau kita sendiri itu, kita kembali ke konsep awal tadi yang ingin saya katakan. Konsepnya ketika seseorang itu berjamaah, maka muncul semangat baru. Ketika dia berjamaah, maka akan muncul semangat yang lebih. Ketika dia berjamaah akan muncul ghirah yang luar biasa. Bayangkan ketika Anda, ini teman-teman yang skripsi mungkin, saya singgung semua, karena memang lintas, ya, jamaahnya itu lintas gender, ya. Genrenya ada yang ibu-ibu, ada bapak-bapak, ada mahasiswa, ada macam-macam lah pokoknya, wira swasta, ya. Kita sapa semuanya, ya, teman-teman mahasiswa yang mungkin hari ini sedang skripsi. Bayangkan ketika saudara itu membuat skripsi sendiri, dewe, revisi dewe, utak-utak dewe, dan lain sebagainya. Saya tidak yakin semangatnya itu akan sama ketika jenengan buat skripsi itu bareng-bareng. Nah sama, dalam berjamaah, dalam kehidupan pun seperti itu. Kita sudah terbiasa berjamaah. Biasa kerja itu teamwork, ya, kerja tim, nggak bisa, karena mungkin beberapa perusahaan bahkan mensyaratkan itu. Ketika interview itu banyak di antara perusahaan yang kemudian menyantumkan salah satu pertanyaannya, bisa enggak saudara itu bekerja dalam satu tim. Sehingga bagi Anda, bagi kita, bagi teman-teman yang sudah terbiasa berjamaah, sudah terbiasa dengan kerja tim, sudah terbiasa menghadapi karakter dari masing-masing orang, itu tidak lagi asing ketika masuk di dunia industri yang mengharuskan kerja tim. Itu hikmah di antara salah satu hikmah berjamaah. Hikmah yang lain yaitu tadi, kita akan semakin bersemangat. Ya. Kembali kita bayangkan coba kalau kemudian di rumah 24 jam kita di rumah. Ya. Apalah istilahnya PSBB, lockdown dan lain sebagainya, apapun istilah itu. 24 jam kita di rumah, kemudian tidak ada asupan nutrisi untuk jiwa kita dan kita tidak mempersiapkan itu. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kemaksiatan, sudah jelas itu. Nah, skalanya yang membedakan. Ya, jadi skalanya yang membedakan. Kalau kemaksiatan besar, kemaksiatan yang mungkin luar biasa, skalanya yang membedakan. Ketika kita di rumah, mungkin kemaksiatannya skalanya tidak terlalu besar. Ya, tapi pun seperti itu tidak boleh diremehkan gitu loh. Ya, kenapa? Salah seorang ulama mengatakan berkenaan dengan dosa itu, tidaklah dosa itu akan dianggap besar, atau kita balik dulu, tidaklah dosa itu selamanya akan dianggap kecil. Jangan pernah berpikir dosa itu selamanya menjadi kecil. Alah, dosa kecil, dosa kecil. Tidak, jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Tidaklah dosa itu dianggap kecil kalau dilakukan berulang-ulang. Ya boleh jadi memang yang kita lakukan dosa kecil, ngerasani, ya ngerasani, apalah, macam-macam yang dirasani pokoknya. Netizen murni lah, guys, all out, ngerasani wong itu all out. Dari ujung kepala sampai ujung kaki dirasani kabeh. Ya. Semuanya dirasani, ya. Netizen seperti itu. Ya. Mungkin hanya sekedar ngerasani, mungkin loh ya. Ya. Tapi kemudian kita punya keyakinan dalam hati. Alah wong mau ngerasani kok. Kalau gurung ini baik,
toh dosa kecil dan lain sebagainya, maka ketahuilah teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dosa itu tidak akan selamanya menjadi kecil. Kalau itu kemudian numpuk, maka akan menjadi besar. Ini yang harus kita waspadai. Boleh jadi dosa kecil, maka konsepnya harus kita lihat bagaimana kita bedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Sudah banyak yang mengkaji itu, ya, bagaimana kemudian membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Nah, tidaklah dosa kecil selamanya akan dianggap kecil dan dihitung kecil oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian mudawwamah, dilakukan berulang-ulang, miraron, tikror, ada unsur tikror di situ, pengulangan, dablek lah. Namun sebaliknya, tidaklah kemudian dosa itu dianggap besar ketika diiringi dengan istighfar. Kita buat kaidahnya lebih mudah gini kalimatnya. Tidak ada dosa kecil yang selamanya dianggap kecil ketika dilakukan berulang-ulang. Namun sebaliknya, tidak ada dosa besar yang akan dihitung menjadi dosa besar ketika diiringi dengan istighfar. Ya, boleh jadi satu dosa itu dosa besar, tapi kemudian setelah kita berbuat dosa besar itu, kita langsung beristighfar, kita langsung bertobat, kita langsung minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulanginya dengan taubatan nasuha itu, maka boleh jadi dosa yang besar yang kita lakukan itu hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita meremehkan dosa-dosa kecil, ya, boleh jadi dosa yang kecil itu kelak akan menjadi besar ketika sudah mulai penghitungan, dan kita akan mulai sadar, dan kita akan mulai kecewa, bahkan kita akan merasa sedih, bahkan kita akan merasa rugi dan merasa getun ketika melihat kenyataan bahwasanya kita meremehkan dosa-dosa kecil. Nah, itulah yang kemudian kita waspadai. Itulah yang kemudian menjadi berbahaya, Bapak Ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di rumah itu, ya, di rumah terus itu, maka boleh jadi yang terfikir adalah sesuatu yang mungkin tidak produktif. Kalau kita tidak siap, sekali lagi mohon maaf ya, sekali lagi, kalau kita tidak terbiasa menjaga grid keimanan ketika sendiri, maka bumerangnya di situ. Jadi harus siap itu, siap berjamaah juga siap sendiri. Ya, jangan sampai kemudian kesendirian kita itu menjadi bumerang gitu. Dewean itu menjadi bumerang, karena memang filosofinya kan seperti itu. Filosofinya singa itu nggak akan pernah menerkam kambing yang dalam kerumunan, mesti milih, ya, mesti milih sing pencar dewe yang digulai. Bahkan dia pancing bagaimana supaya kemudian dia itu terlepas dari kerumunannya, terlepas dari gerombolannya, terlepas dari kelompoknya itu, baru kemudian diterkam. Lah awake dhewe pun seperti itu. Maka manusia itu ketika dia sendiri rawan diterkam singa. Rawan sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mukaddimah pada pagi hari ini intinya ingin saya sampaikan bahwasanya kondisi hari ini di samping ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang sangat luar biasa yang barangkali mungkin kita perlu menggali lagi bagaimana kemudian hikmah di dalam musibah itu bagi kita orang-orang yang beriman, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita bersabar. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu di antara surat, dalam surat Ali Imran ayat 200. Sebelum kita berbicara tentang bala, al-ibtila atau bala, maka sebagai mukaddimah materi kita hari ini adalah sabar. Sebelum kita kemudian harusnya di akhir, ya, harusnya di akhir. Di akhir itu maksudnya ketika kita sudah merinci semua tentang hal-hal yang kemudian membuat kita nggak sabar itu, baru bagaimana kita menentukan sikap. Tapi tidak apa-apa, kita balik dulu. Ada salah satu di antara sifat, ya, ada satu sifat yang sifat ini melekat di seluruh amal. Jadi kalau kemudian kita boleh mengatakan setiap amal itu punya rukun dan syarat, kalau boleh kita mengatakan setiap amal itu ada rukun dan syaratnya, baik yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh. Nah, yang ghairu mahdoh ini mungkin bahasanya hanya sekedar kiasan saja. Tapi kalau yang mahdoh jelas mungkin ada syarat, ada rukun, ada ketentuannya, ada pembatalnya, ada mustahabnya, ada yang membuat amalan itu menjadi sempurna dan lain sebagainya. Namun kalau kemudian amalan-amalan itu ghairu mahdoh, amalan-amalan yang sifatnya umum, maka bolehlah, ya, untuk sekedar memberikan warning kepada kita agar selalu berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya, ada salah satu di antara sifat yang bisa masuk di dalam seluruh amalan manusia.
Sifat ini menjadi ruhnya. Kalau kita punya sifat ini, maka amalan-amalan kita itu boleh jadi akan semakin lebih sempurna. Apa yang dimaksud sifat itu? Sabar, Pak. Sabar. Jadi sifat sabar itu masuk di dalam seluruh amalan manusia. Bayangkan ketika jenengan sholat tidak sabar, maka akan berkurang nilai pahalanya. Bayangkan ketika jenengan berinfak kemudian tidak sabar. Bayangkan kemudian ketika kita beraktivitas, ngajar, kemudian ditimpa musibah, tidak sabar. Bagaimana kemudian dampaknya? Begini, kalau muncul pertanyaan, Ustaz, infak kok ada sabarnya, gimana maksud infak harus sabar itu gimana? Ya kalau orang berinfak kemudian nggak sabar dengan pujian, orang berinfak tidak sabar dengan celaan misalkan, oh infak kok mau 100, infak ini 2 juta, infak kok mau 50 itu kondi. Kalau kita nggak sabar, maka nilai infak kita akan berkurang, Pak. Makanya sabar itu masuk di segala lini kehidupan manusia, masuk semuanya. Dan inilah kehebatannya sabar, sehingga ketika ada orang yang bersabar pahalanya surga. Kenapa? Karena berat. Lek ringan pahalanya payung. Kalau ringan pahalanya payung, kalau ringan itu hadiahnya payung. Karena berat itulah kemudian hadiahnya surga. Cari nih teman-teman ya. Ustaz, masa jenengan ngisi ngomong dewe nunggu kok iso guyu. Iya, jamaah jin-jin kabeh ini ngono kabeh. Tenang, saya itu jamaahnya 2. Saya itu punya 2 jamaah, jamaah dari kalangan manusia dan jamaah dari kalangan jin, minal jinnati wan nas. Santai. Kondisinya dimanapun pokoknya tetap iso guyu. Jin kabeh. Nah, sabar jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman. Jadi kesabaran ini masuk di semuanya. Nah kalau kita ingin bagaimana Ustaz, bagaimana konsep janjane dadi wong itu yang paling enak piye to? Nah kalau jenengan bingung memulai dari mana, ya memperbaiki sifat yang mana yang mau diperbaiki dulu, maka perbaikilah sifat sabar dulu aja. Jadi stressing hidup kita itu bagaimana sabar. Kenapa? Karena dari sifat sabar itu akan melahirkan kesempurnaan dari seluruh amal kita. Asli, tenang. Sekarang jangan bayangkan, apa sih amalan yang tidak membutuhkan kesabaran? Semuanya butuh kesabaran. Konsistensi, kontinuitas. Kalau tidak konsisten ya bahasanya, kalau konsisten ya sabar itu konsisten itu kan. Sabar, tetap sitik acek terus ya. Ya. Jadi sabar. Kalau muncul pertanyaan, Ustadz, bagaimana sih atau apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbaiki dulu dalam hidup itu? Yang harus kita perbaiki dulu dalam kehidupan adalah sabar. Sabar. Kenapa? Masuk di segala lini. Ruhnya ibadah itu kesabaran. Ruhnya ibadah itu dalam kesabaran. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Imran ayat 200, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Maka kita lihat konteks ayatnya hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ketika kita sudah bisa bersabar, hari-hari biasa kita sudah bisa bersabar itu, ya. Maka ayat ini kita terapkan. Kalau di hari-hari biasa tanpa ada wabah, tanpa ada ujian, tanpa ada hal-hal yang seperti ini kita sudah bisa bersabar, maka kemudian ayatnya Allah mengatakan wasobiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Kenapa kemudian kita diingatkan untuk memperkuat kesabaran untuk menghadapi hari ini? Kenapa kemudian Allah mengulangi kalimatnya isbiru wasobiru, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Kenapa? Karena kesabaran itu butuh kontinuitas, butuh keistiqomahan. Ya, boleh jadi kita akan sabar dalam keadaan terpenuhi, tercukupi. Sabar bisa, tidak ngeluh bisa. Tapi kemudian kalau kondisinya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah kemudian ayat ini kita terapkan. Disinilah kemudian ayat ini kita berlakukan. Isbiru wasobiru, bersabarlah kamu dan kuatkan kesabaranmu. Tidak hanya bersabar, disuruh memperkuat kesabaran itu. Pola kita coba terapkan dalam kehidupan. Apapun masalah Anda, apapun masalah kita hari ini, yang sudah berkeluarga, yang belum berkeluarga, yang masih kuliah, yang masih sekolah,
yang ada di pimpinan misalkan. Hari ini pimpinan cabang Muhammadiyah hadir. Ya, alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khair teman-teman yang ada di Blora, support luar biasa hadir. Mudah-mudahan diikuti PCM-PCM yang lain, PCM-PCM yang selama ini ngaji dengan kami, monggo difasilitasi, saya siap hadir. Ya, ini diprakarsai oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Blora dengan tim The Young Team, ya, nom-noman tok tapi telat. Saya jadi operatornya telat. Mohon maaf, harusnya jam 6 kita bisa live di Instagram atau Facebook. Hari ini agak telat sedikit. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Iku nek saya urip, ya. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi. Iku nek saya urip, ya. Nyawa orang, umur tidak ada yang tahu. Taib, surat Al-Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanus biru wa sabiru." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering saya jadikan sebagai materi. Sering sekali saya merujuk pada kitab ini. Ada kitab yang bagus, Nida'atur Rahmani ila Ahlil Iman. Ini saya sering mempromosikan kitab ini. Kenapa? Bagi kita yang kebingungan. Jadi bagi kita seorang muslim, kita orang Islam yang bingung, Al-Qur'an itu kan ada 30 juz. Dari mana kita akan mempelajari Al-Quran? Mulai dari ayat yang mana yang kita akan pelajari itu? Maka dalam buku yang ditulis oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, beliau menulis kitab diberi judul Nida'atur Rahmani ila ahlil iman. Seruan dari Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ila ahlil iman, kepada orang-orang yang beriman. Jadi judul kitabnya itu seruan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Lah maksudnya apa buku itu? Maksudnya buku itu mencantumkan, mengeluarkan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi buku itu khusus menafsirkan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tidak salah 89 ayat atau 90-an lah. Jadi Al-Qur'an indeksnya jenengan buka. Berapa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Itu kalau menurut buku itu sekitar 89 atau 90 ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka kalau kita bertanya, Ustaz, awake dhewe wong Islam ini buka Quran yang 30 juz itu kan semuanya syarat dengan ilmu, syarat dengan aturan, semuanya aturan itu. Dari alif lam mim, ya, sampai minal jinnati wan nas. Dari alif lam mim sampai minal jinnati wan nas, surat Al-Ikhlas itu semuanya berisi dengan kandungan ayat, berisi dengan hikmah, berisi dengan aturan-aturan. Maka pertanyaan yang mungkin terbesit dalam benak kita, Ustaz, dari Al-Quran yang 30 juz itu mana yang harus kita mulai dulu? Dari ayat mana yang harus saya mulai? Maka buku ini memberikan solusi kepada kita. Kalau kita bingung, maka mulai saja dari ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa seperti itu? Karena kita orang yang beriman. Jadi ketika kita membaca surat atau membaca ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kondisikan hati kita itu seolah-olah kita diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita orang yang beriman. Itu akan lebih mudah daripada kemudian kita nggak berbuat sama sekali. Daripada kemudian kita membiarkan Quran yang 30 juz itu di rumah, ya, di sawang, didelok tok, kemudian sawangan, bahkan dikerikiti rengit, pangan rayap dan lain sebagainya. Maka mulailah dari ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Lihat ayatnya, lihat terjemahannya, kemudian lihat tafsirnya. Ya, apa sih yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menyeru ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman? Kenapa seperti itu, Bapak Ibu, teman-teman sekalian? Karena menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, Ibnu Abbas mengatakan pasti ada perintah yang akan diperintahkan. Kalau tidak perintah, pasti ada larangan yang akan dilarangkan. Kalau tidak berisi perintah dan larangan, pasti ada kabar gembira yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Kalau tidak kabar gembira, pasti ada peringatan yang akan disampaikan kepada orang yang beriman. Jadi ada 4 kemungkinan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu pasti kalau tidak berisi 4 hal ini. Ya, perintah,
Kalau tidak larangan, kalau tidak larangan kemudian anjuran, kalau tidak anjuran kemudian peringatan, kalau tidak peringatan berisi kabar gembira. Nah, dalam surat Ali Imran ayat 200 ini Allah menggunakan redaksi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa setelah ayat ini? Ayat itu kita lihat. Isbiru wasabiru. Ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya ternyata berisi perintah. Kelihatan kan? Ya, jadi ya ayyuhalladzina amanu, maka langsung connect dalam otak kita ketika kita ketemu dengan tadarus ini, misalkan Bapak Ibu sekalian ngaji tadarus, kemudian ketemu dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka langsung connect, perhatikan betul-betul. Ya ayo anakmu, ini mesti bariki perintah, nek perintah larangan. Ternyata betul, Pak. Ya. Surat Al-Imran ayat 200, setelah Allah menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ternyata kata selanjutnya adalah isbiru wasabiru, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaranmu. Okay. Nggak hanya sabar, tapi kuatkan kesabaranmu. Dalam surat Al-Imran ayat 200. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Surat Al-Baqarah ayat 155. Mas, ini tidak ada air ini, panitia. Santai aja, tidak usah tegang. Request air. Dalam surat Al-Baqarah ayat 155, walana buluwannakum bisyai'im minal khaufi. Terima kasih Mas, jazakallahu khair. Walana buluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Maka ya sabar, pengajian orang Banyune sabar. Kena dhewe Pak, ini langsung bisa kita terapkan. Pengajian on air orang Banyune sabar. Tapi aku ngucap sabar, aku ngucap jaluk. Bentar ya, minum dulu. Serak tadi pagi habis subuh langsung ngopi, kemudian nggak minum air putih. Ini yang di Instagram itu meno ya do ngekek. Ngomong dhewe kayak dalang. Baik, surat Al-Baqarah ayat 155. Walana buluwannakum bisyai'im, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Walana buluwannakum bisyai'in. Nah, nablu bala, walana buluwannakum dari kata-kata bala ini nanti pengembangannya sampai ke balaun. Ujian. Maka bala itu ujian di sini artinya. Walana buluwannakum bala, walana buluwannakum, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi. Apa sesuatu itu? Ketakutan. Apalagi ju', kelaparan. Apalagi naqsin minal amwal, kekurangan harta, duit cepet, tanggal tua. Wal anfus, serta kemudian berkurangnya jiwa, mati dan lain sebagainya, kematian lah. Ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, wassamarat, buah-buahan, faktor tambahan, ada primer, ada sekunder, semuanya bisa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, maka berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar dari apa? Dari hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awalnya. Ayat ini juga diawali, sebetulnya ayat ini bermula juga ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ada itu. Nanti ayat ini sering dibaca oleh para imam berkenaan dengan perintah untuk bersabar. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 156, surat Al-Baqarah ayat 156 selanjutnya Allah menyatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini adab dalam menerima musibah. Kemudian dalam surat Az-Zumar
Surat Az-Zumar ayat 10. Surat Az-Zumar ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama, sesungguhnya, yuwaffas sabiruna ajrahum. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Innama, sesungguhnya, yuwaffas sabirun, hanya orang-orang yang sabarlah yang akan dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang sabar saja. Kalau kita ingin dicukupkan tanpa batas, unlimited, satu, sabar, Pak. Kalau kita ingin dicukupkan dalam segala hal, kesenangan yang unlimited, kebahagiaan unlimited, uang unlimited, kemudian kesabaran itu sendiri unlimited, maka kuncinya sabar. Banyak di antara orang yang sabar tapi nggak unlimited, tidak loss. Jadi sabar tapi temporer, hanya momen-momen tertentu dia bisa sabar. Ya, di momen-momen yang lain dia tidak bisa sabar. Kalau kita ingin kesabaran kita itu unlimited, tanpa batas, maka betul-betullah dalam bersabar. Betul-betullah dalam bersabar, dan bersabar dalam segala hal. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena sesungguhnya orang-orang yang sabarlah yang kemudian akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa batas. Pahala ini bisa dua. Bisa pahala yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang disegerakan oleh Allah dalam kehidupan dunia. Bisa disegerakan, bisa diakhirkan. Kemudian di dalam surat yang lain, surat Asy-Syura ayat 43. Surat Syura ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa liman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Artinya, tetapi orang-orang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Orang-orang yang bersabar, kemudian wa ghafara, dan orang-orang yang mudah memaafkan, dzalika min azmil umur. Jemaah yang dirahmati Allah, teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Az-Zumar ini, dalam surat Asy-Syura ini ada dua hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita kalau kita mau mengkaji dan menggali. Yang pertama jelas sifat sabar, orang yang bersabar. Kemudian Allah menggandengkan sifat sabar itu dengan memaafkan. Karena banyak di antara orang itu yang kemudian sabar dia bisa, tapi sulit untuk memaafkan. Terserah kamu mau berbuat apa padaku, aku sabar. Mbok larani kaya apa sabar aku, tapi nek mbok kon nyepuro, sorry ya, ora iso aku. Nah, kita menyelisihi surat ini. Ternyata dua sifat ini digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan identik. Kadang-kadang orang yang bisa sabar itu dalam kondisi tertentu dia lebih mudah sabar. Tapi ketika memaafkan itulah yang mungkin sama-sama berat juga jane. Tapi bagaimana kemudian sifat sabar itu dan sifat memaafkan itu dalam kehidupan kita biasakan. Yo sabar, yo gampang gitu loh, nyah nih. Jadi dijeluki maaf yo nyoh gitu. Maaf ora kulak wae, misal. Ya, filosofinya kan seperti itu. Surat Asy-Syura ayat 43. Kemudian yang terakhir, ayat yang terakhir, atau dua ayat yang terakhir sebagai muqaddimah. Mohon maaf ya, hari ini kita berbicara muqaddimah dulu. Hari ini kita berbicara tentang muqaddimah dulu sebagai dasar, agar kemudian pasal satunya sudah kena semua. Kalau pasal satunya sabar sudah kena semua, maka pembahasan yang berat itu akan kembali ke pasal satu. Alah nek sabar enteng kabeh. Jadi pasal satunya kita sampaikan dulu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi diakhiri dengan sabar 153, kemudian Al-Baqarah 155, kemudian Al-Baqarah 156. Ya, surat Al-Baqarah 155, 156 dan 153. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Ya.
Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanusta'inu, wahai orang-orang yang beriman lagi. Surat Al-Baqarah ayat 153. Coba jangan buka nanti. Surat Al-Baqarah ayat 153. Apakah betul diawali dengan ya ayyuhalladzina amanusta'inu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, ya, bersabarlah dalam sholat. Wasta'inu bis-sabri, jadikanlah isti'anah meminta pertolongan dengan sabar dan sholat. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyertai orang-orang yang sabar. Kemudian surat Muhammad ayat 31. Surat Muhammad ayat 31, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan orang-orang yang bersabar di antara kalian. Wa lanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian. Wa lanabluwannakum dengan lam ta'kid, lam penekanan. Pasti, ya, akan terjadi ujian, pasti akan diuji. Walanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, sampai kami itu betul-betul mengetahui siapa yang sebenarnya berjuang dan siapa yang sebenarnya sabar. Jadi ujian itu untuk mengetahui. Ya, kalau kita bertanya kenapa kami ini diuji, kenapa kemudian Allah juga memberikan jalan keluarnya, jalan keluar dari Allah, ujian dari Allah. Apa tujuannya? Tujuannya salah satu diantaranya adalah lina alamal mujahidina minkum was-sabirin, untuk mengetahui siapa sih di antara kita itu orang-orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, betul-betul berjihad, ya, betul-betul melawan, betul-betul berusaha, dan betul-betul orang yang sabar. Jadi ujian itu tujuannya yaitu. Kemudian yang lain, dalam ayat yang lain, tujuan daripada ujian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, untuk mengetahui siapa-siapa di antara kalian itu yang amalannya baik atau yang paling baik amalnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, dimanapun berada, kesimpulan dari apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini sebagai mukadimah, bahwasanya yang pertama, sifat sabar ini adalah salah satu di antara ruh atau merupakan ruh dari seluruh amalan kita. Kalau kita ingin sempurna amalnya, maka kesabaran. Kalau kita ingin sempurna, kalau kita ingin kemudian menghadapi ujian itu tanpa celah, tanpa berbuat dosa, tidak nggerutu dan lain sebagainya, maka sabar. Kalau kita dalam menghadapi ujian ini ingin berjalan lancar, berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada jalan lain kecuali kita bersabar dan memohon kepada Allah untuk diberikan kesabaran. Kenapa? Karena kesabaran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita dan tidak boleh kita kemudian al-i'timadu 'alan nafsi mujarrad, ya. Tidak boleh kita itu hanya hanya bertumpu kepada kemampuan kita sendiri saja, membanggakan diri mujarrad, hanya membanggakan diri tanpa kemudian kembali kepada Allah, tanpa kemudian disandarkan bahwasanya semuanya itu atas pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulan yang pertama, sabar adalah materi, adalah sifat, adalah pendidikan yang harus kita coba untuk gali dalam kehidupan. Dalam segala hal, karena kesabaran itu pasti ada manfaatnya. Karena kesabaran itu pasti akan masuk kepada seluruh aspek kehidupan kita, baik yang ibadah, baik yang muamalah, semuanya butuh kesabaran. Kemudian yang kedua, ya, mindset kita harus kita rubah. Pemahamannya kita rubah. Orang yang bersabar itu pahalanya lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Orang yang bersabar itu pahalanya lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan Allah akan memberikan yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa batas, unlimited, hanya bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta teman-teman sekalian, kesimpulan dari apa yang kita sampaikan hari ini adalah dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi cobaan, harus kita yakini bahwasanya tidak ada tujuan lain, bukan untuk menzalimi kita. Allah tidak akan pernah menzalimi kita.
Wa makana dhallamin lil 'abid, dan tidaklah Allah, ayatnya bagaimana ayat itu? Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Ya, Allah tidak akan pernah berbuat dolim pada hambanya. Lah, tujuannya apa kemudian? Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah kemudian itu tahu siapa di antara kita yang amalnya paling baik, orang yang paling sabar. Dan Allah ingin melihat siapa di antara kita yang betul-betul sungguh-sungguh dalam kehidupan, liya'lina 'alamal mujahidina minkum was-sabirin, dan orang-orang yang sabar ketika menimpa ujian. 3 hal ini yang menjadi kesimpulan dari apa yang kami sampaikan sebelum kita masuk kepada pembahasan tentang ayat-ayat atau al-ibtila'u wa atharuhu fi hayatil mu'minin inda Qur'anil Karim, yaitu bala dan bekas, balak bukan bekas, balak dan akibatnya, balak dan akibatnya serta keadaannya bagi orang-orang yang beriman menurut Quran Al-Karim. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menggantikan pertemuan-pertemuan langsung kita. Mudah-mudahan kajian yang seperti ini istiqomah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera kemudian kepada kita kenikmatan berupa kebebasan sebagaimana sebelum terjadi wabah, sebelum terjadi bencana musibah yang hari ini sedang kita alami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan keistiqomahan agar kemudian selalu berbuat yang terbaik dalam kehidupan, menjadi ahsanuhum amala, orang-orang yang amalnya paling baik. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.